teoretikal ya, kalau kita boleh lihat ya, sebetulnya kenaikan harga BBM itu hanya one shot sebetulnya. Jadi bukan salah satu penyebab inflasi. Karena kenaikan itu satu kali ya, yang disebut inflasi itu kalau kenaikannya berkelanjutan. Nah, efek dari kenaikan harga dari BBM ini itu merambat ke berbagai macam sektor lainnya ya yang terkait dengan kebutuhan akan BBM ya yang harganya naik. Nah, ini yang bisa saja tadi artinya kita tadinya mungkin cukup mengeluarkan uang 10.000 untuk produk tersebut ya. Sekarang kita memerlukan uang lebih banyak atas produk BBM tersebut. Berarti uang yang beredar lebih meningkat. Dan kalau itu berkelanjutan terhadap barang-barang yang lain, maka tentu akan membawa efek pada inflasi yang berkelanjutan bahkan hingga tahun 2023. Nah, kita lihat beberapa negara mulai ada penurunan dari inflasinya, mungkin kita bisa lihat di meskipun masih tinggi ya, meskipun masih tinggi seperti di Inggris, itu kita bisa melihat bahwa perlu ada upaya mengerem atau menahan diri, terutama saya lihat itu dari pergerakan pertumbuhan konsumsi ekspor. Kita memang sangat semangat ya dengan posisi di atas 20 bulan, posisi surplus kita terus mendorong, tapi kita memang mesti menyadari ada yang namanya daya tahannya atau capacity-nya. Itu yang mesti dicek satu persatu untuk menghindari jangan sampai kita terendam dalam inflasi hingga 2023 bahkan mengalami stagflasi. Itu yang harus diantisipasi dalam 3 bulan terakhir pada tahun ini. Baik, Pak Willem tadi kan Pak Willem menyampaikan bahwa kenaikan BBM ini kan one shot begitu ya Pak, dampaknya terhadap Ya. kenaikan dari inflasi. Tapi sebetulnya di sisa tahun 2022 ini apakah memang ada peluang atau cukup optimistis begitu bahwa artinya inflasi ada kemungkinan melandai di bulan-bulan berikutnya? Ya, baik. Jadi sinyal yang sudah ditujukan Bank Indonesia untuk menahan diri ya, yaitu dengan cara menaikkan suku bunga supaya kita jangan terlalu apa ya istilahnya over expansion mungkin ya, kita sebut tadi over prediction sehingga ekonomi terus digerakkan pada pertumbuhan yang melampaui kapasitasnya. Jadi dalam 3 bulan ini masih ada bisa upaya untuk mengerem termasuk misalnya kalau dalam hal belanja pemerintah berarti kan ada yang sudah berjalan, jangan sampai membuat biayanya malah menjadi makin membengkak kalau itu kemudian ditahan. Nah, itu tentu yang kita pertimbangkan tuh yang pekerjaan-pekerjaan selanjutnya, ke program selanjutnya. Demikian juga pada kegiatan-kegiatan dalam dunia usaha. Itu ngerem inflasi itu bagian dari upaya supaya ekonominya ngerem. Jadi kadang-kadang kita loose, kadang-kadang kita mesti longgar ya, ada sorry, kadang-kadang kita mesti ketat. Jadi ada tight and loose dalam ekonomi perlu dilakukan supaya jangan sampai inflasinya membebani kita seperti kita sudah saksikan pada negara-negara lain. Ya, mungkin di satu sisi kita merasa selalu berbangga dibanding negara-negara lain, tapi sebetulnya harus kita gunakan sebagai pelajaran bahwa ini kesempatan bagi kita juga untuk menahan diri dari pergerakan yang terlalu cepat lepas pandemi. Meskipun masih ya pada angka tertentu, tapi kita boleh sebut dalam kehidupan yang relatif lebih normal. Baik, Jadi intinya yang tadi kita masih ada harapan dalam 3 bulan terakhir ini untuk mengerem. Karena saya lihat beberapa negara itu yang sudah sangat meluncur naik ke atas itu bisa sedikit bertahan di angka 8 sampai 10% pada beberapa negara perbandingan. baik. Pak Willem ini Presiden Jokowi juga sebelumnya sudah meminta begitu ya Pak jajaran menterinya untuk menjaga betul harga pangan. Karena kalau kita lihat penyumbang dari inflasi ini bukan hanya kenaikan harga BBM subsidi, tapi juga ada dari transportasi dan juga dari pangan begitu Pak. Tanggapan Anda mengenai hal ini bagaimana Pak Willem? Iya, baik. Jadi selama ini kata yang kita kenal terkait dengan koordinasi yaitu antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Nah, saya rasa yang paling penting dalam hal koordinasi adalah Kementerian Keuangan dan kementerian-kementerian atau KL lainnya, kementerian dan lembaga teknis lainnya. Itu tadi seperti tadi disampaikan mengenai kalau dalam hal pangan, satu persatu harus kita cek ya, supaya efek dari one shot dari kenaikan harga BBM itu tidak continuing pada berbagai macam sektor lainnya. Ya, koordinasi inilah yang paling penting ya, koordinasi antara Kementerian Keuangan dan juga mungkin kita boleh sebut Bank Indonesia dengan kementerian-kementerian teknis lainnya supaya bisa dijaga paling tidak kita di tahun ini bisa menahan dari
harga yang tidak dapat ditahan ya kenaikan tadi ya, beruntun seperti kita lihat pada negara lain, ternyata mungkin juga ya mereka bisa melakukan kegiatan ngerem kuat-kuat supaya tidak membawa bahaya. Meskipun kita udah tahu bahwa 2023 pun dunia pun sudah mengakui keadaannya cukup riskan ya keadaannya karena kesempatan kerja yang mulai turun, mulai dilihat dengan adanya pengangguran dan kesulitan dalam yang saya amati betul itu sektor mortgage loan-nya yang ada di China. Karena mortgage loan atau KPR ini itu merupakan sumber masalah dunia pada tahun 1997, krisis moneter, dan tahun 2008, krisis finansial global. Nah, problem di China ini harus diamati betul-betul karena bisa memicu pergerakan ekonomi kita ya Indonesia, apalagi kita banyak ekspor kita atau kita boleh bilang terbesar ekspor kita itu berada di China atau Tiongkok.